Nama lengkapnya Charles James Kirk, tapi semua orang menyebutnya Charlie. Lahir di pinggiran Chicago, Amerika Serikat, 14 Oktober 1993. Ia bukan anak konglomerat, bukan pula bintang film, melainkan anak muda biasa yang punya kebiasaan tidak biasa, berdebat soal politik di kampus sejak umur 18 tahun. Kenapa namanya jadi panas? Pada tahun 2012, Charlie mendirikan gerakan bernama Turning Point USA. Cita-citanya sederhana. Kalau kampusnya condong ke kiri, aku akan tarik ke kanan. Gerakan ini cepat menyebar seperti gosip di desa. Mahasiswa yang bosan dengan dosen dianggap terlalu liberal berkumpul di balik bendera Charlie. Ia punya cara bicara lugas, ceplas-ceplos, tanpa tedeng aling-aling. Ada yang bilang ia pemberani, ada pula yang bilang ia pengadu domba. Gaya bicaranya seperti apa? Bayangkan Pak RT yang tiba-tiba naik pentas, megafon di tangan, lalu berteriak, "Kalau kamu protes, berarti kamu salah." Itulah Charlie. Ia menolak aborsi, menolak pelarangan senjata, menolak program kesetaraan ras, bahkan menolak hak manusia tidak normal atau transgender. Pendukungnya bertepuk tangan, penentangnya melempar telur, tapi Charlie tak pernah surut. Ia malah buka podcast. Isinya ceramah 3 jam non-stop. Di TikTok, videonya ditonton jutaan kali. Di kampus, namanya jadi magnet. Yang setuju datang untuk bersorak, yang marah datang untuk mengecam. Hubungannya dengan Donald Trump, mantan Presiden Donald Trump menyebut Charlie anak muda paling hebat di Amerika. Mereka sering tampil berdampingan di mimbar kampanye. Saat Trump berkata, "Kita akan membuat Amerika hebat lagi," Charlie menyambung, "dan kita akan mulai dari kampus." Bagi pengikutnya, Charlie adalah jembatan antara generasi tua dan generasi baru yang bosan dengan politik kuno. Tragis di ujung jalan. Pada 10 September 2025, Charlie datang ke kampus Utah Valley University. Ia hendak berdebat soal kebebasan berbicara. Namun dalam hitungan detik, sang pembicara menjadi korban. Seorang pria berusia 22 tahun menembaknya dari jarak dekat. Peluru terakhir Charlie usai sebelum ia sempat membalas. Penembak tertangkap, tapi motifnya masih seperti teka-teki. Ada jejak kebencian politik, ada bekas ejekan di peluru, ada pula dugaan radikalisasi daring. Pelajaran untuk kita semua. Charlie Kirk bukan sempurna. Ia bicara keras, kadang menusuk, sering bikin gaduh. Tapi ia juga membuktikan bahwa anak muda bisa mengguncang negara hanya dengan gagasan dan mikrofon. Ia meninggalkan 2 kelompok yang menganggapnya pahlawan kebebasan dan yang menganggapnya provokator berbahaya. Di antara 2 kubu itu, kita diajak berpikir, apakah perbedaan pendapat harus diakhiri dengan peluru? Ataukah kita masih sanggup duduk bersama, minum kopi, lalu berdebat tanpa membenci? Kini Charlie sudah pergi, tapi suaranya masih bergema di koridor kampus, di layar ponsel, di benak mereka yang pernah setuju maupun yang pernah marah. Ia hadir sebagai cermin, mencerminkan kebebasan bicara sekaligus bahaya kebencian yang tak terkendali. Semoga kisahnya menjadi pelajaran. Berbeda itu wajar, tapi membunuh karena beda itu tidak pernah dibenarkan. Sekali lagi, kebebasan bicara itu penting, tapi kebencian yang nggak dikontrol bisa jadi bom waktu. Semoga kisahnya bikin kita sadar. Boleh beda, boleh berdebat, tapi jangan sampai bunuh-bunuhan. Nah, ngopi lagi yuk. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya ini ya, agar analisisnya lebih tajam lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi
dianalisis berita berikutnya.